warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayunese. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro dari SMA Negeri 1 Kalijodo. Di sini saya bertindak sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Wayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin yang dengar ini ya Pak, lomba Kemarin itu lomba di Kabupaten Bojonegoro itu kan pada sesi pertama itu kan murid saya melakukan lomba itu menang awalnya, tapi setelah semifinal itu kalah. Tapi alhamdulillah sudah bisa sampai ke Bojonegoro Bu Wayu. semangat Pak. Ya, semangat Bu. Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar nih Pak, ini mau melakukan coaching dan pengambilan gimana kabarnya Pak? Iya, kemarin itu Bu Ria itu nelpon saya mau hadir siang hari ini itu mau istilahnya curhat tentang masalahnya dia. Terus saya tanya apakah ada waktu, saya bilang ada. Nah, terus intinya saling membantu terhadap teman itu kan hal yang baik yang untuk kita lakukan, karena apa? Selain menambah wawasan kita dalam istilahnya proses pembelajaran, juga bisa istilahnya melihat permasalahan dari sekolah yang lain. Saya di sini akan melakukan observasi Pak menyerahkan kepada kita. Oke, dengan senang hati Bu, karena apa? Tanpa kita ada yang istilahnya observasi, itu kita melakukan kegiatan itu sudah benar atau belum kan kita tidak tahu. Saya sangat senang hati Bu Wayu bisa istilahnya melakukan observasi terhadap saya nanti bersama teman saya bagaimana proses coaching itu nanti berlangsung. Sebelum dimulai coachingnya ya Pak, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching penjelasan sama sejauh ini. Oke Bu, siap Bu, siap. Jadi begini ya Pak, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan dalam coaching. Apakah Bapak ini sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Pertama dalam kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh gitu, siap Bu, siap. Kemudian ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan kepada Bapak ini sebelum melakukan coaching ya. Gitu, monggo Bu. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Sangat berkenan sekali Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin Bapak ini kembangkan nanti ya pada saat melakukan coaching? Yang jelas, yang ingin saya kembangkan dalam istilahnya nanti coaching sama teman saya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena apa kok saya bilang pertanyaan yang berbobot? Karena saya itu merasa kurang dalam melakukan istilahnya mengajukan pertanyaan berbobot kepada teman yang ada masalah di dalam coaching tersebut. Nanti saya akan membantu untuk mengamati Pak Indri menyatakan jawabannya ini. Oke, siap Bu, siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Indri? Yang jelas, kemampuan yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif, menggali intinya potensi supaya itu ke depan saya dalam coaching itu dapat istilahnya mendapatkan ilmu yang lebih untuk dapat melakukan coaching dengan baik. Nanti saya akan lebih fokus ya untuk mengamati pada kompetensi tersebut ya. Iya Bu, siap, monggo Bu, monggo. Untuk indikator pencapaiannya, tujuan pengembangan diri yang Bapak inginkan itu seperti apa ya? Mungkin saya bisa memfasilitasi coaching itu saya untuk menemukan solusi dari masalah teman saya. Karena apa? Teman itu kalau seprofesi itu kan enak kalau saling berbagi. Kalau kita bisa membantu permasalahan teman, lain waktu jika ada permasalahan seperti itu, kita bisa mengambil alternatif yang setelah kita diskusi tersebut.
Baik, kalau gitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya dengan rekan saya tadi. Oke, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam, Pinara, Bu Ria. Punten mengganggu waktunya. Enggak apa-apa, Bu Ria. Saya waktunya banyak kok. Ini ada jam pelajaran apa tidak Bapak? Alhamdulillah jam hari ini kosong, Bu Ria. Jadi misal saya sedikit bercerita boleh ya? Boleh, dengan senang hati akan saya dengarkan dengan baik. Oke. Nah itu Pak, saya mau bercerita yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Permasalahan sedikit tapi berulang-ulang kali terjadi. Ini Pak, saya kan mengajar di kelas 3 ya Bapak ya. Kelas 3 itu kan siswa itu sedang aktif-aktifnya dia sekolah, dia belajar. Tapi ketika pembelajaran itu tidak fokus Pak. Jadi masih banyak anak-anak yang tidak pembelajaran. Jadi masih anak-anak itu fokusnya kurang dalam pembelajaran. Misal ketika pagi itu ketika pembelajaran sebenarnya kan anak sudah siap ya Pak, tapi anak kadang masih bermain, kadang mainan tautan pensil, padahal itu pensilnya enggak itu Pak, masih utuh tapi dia kayak main-main terus kadang sama temennya itu dia sering itu Pak diajak cerita, ngobrol kayak gitu, masih cerita-cerita, padahal saya sudah ada di kelas tapi anak-anak belum sepenuhnya dia siap untuk pembelajaran seperti itu Pak. Oh gitu. Iya. Terus gini Bu ya, sebelum kita ke depan, mungkin ada harapan yang ingin kita capai tentang obrolan kali ini. Harapannya saya ingin merubah sikap anak menjadi lebih fokus dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti tugas-tugas yang saya berikan, dan tidak ada anak yang perilakunya menyimpang atau dia seenaknya sendiri. Jadi saya ingin bisa mengontrol anak agar siap dalam pembelajaran. Oh gitu. Tujuannya Bu Ria itu memang mulia. Kalau saya simpulkan itu intinya adalah kenapa murid intinya belum bisa fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu Ria. Iya, benar Pak. Nah, kira-kira yang menyebabkan itu apa ya Bu Ria? Kok kurang fokus muridnya sama maksudnya kurang antusias atau mengerjakan pekerjaan yang lain itu kira-kira permasalahannya apa ya? Mungkin kalau dari sudut pandang anak-anak, mungkin anak-anak ketika malam itu kan sekarang namanya gen milenial ya Bapak ya. Iya. Tidak ada anak yang tidak memiliki HP nih Bapak. Jadi setiap malam dia itu melihat HP terus mungkin jadi dia sampai begadang, jadi sampai dia lupa akan pembelajaran besoknya, dia itu harus bangun pagi dan dia harus siap dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Jadi anak-anak lebih fokus, dia keingat di rumahnya itu belum kegiatannya masih banyak yang belum belajar, jadi kayak main HP terus, jadi makanya di sekolah dia masih sulit untuk hadir penuh dan mengikuti pembelajaran seperti itu. Oh gitu. Oke Bu Ria, kira-kira selama ini pernahkah Bu Ria itu istilahnya membuat intinya solusi atas permasalahan ini ya? Mungkin Pernah Bapak, tapi belum maksimal. Jadi seperti ini, karena permasalahan saya itu bukan pada pembelajarannya, tapi ketika awal pembelajaran. Jadi saya ingin anak-anak fokus dalam pembelajaran. Saya menggunakan emoticon Bapak. Saya menggunakan emoticon ketika awal pembelajaran dan saya melakukan bina kelas. Bina kelas itu kegiatan apa? Kegiatan anak-anak menuliskan perasaannya. Jadi ketika pagi sebelum pembelajaran, ketika baris di depan itu anak-anak menunjukkan perasaannya, apakah dia siap belajar atau belum. Misal mungkin tulis, saya menyediakan kertas kecil, saya berikan ke anak-anak, tulis perasaanmu hari ini, pagi ini sebelum pembelajaran. Jadi saya tahu anak-anak kebutuhannya apa. Katanya kan itu pembelajaran harus berpihak pada murid ya Bapak ya. Jadi saya membuat sebuah kegiatan bina kelas ketika pagi seperti itu Pak. Oke. Kalau setelah kegiatan itu berlangsung Bu ya,
mungkin dampak positif apa ya yang sekiranya setelah melakukan istilahnya kegiatan seperti memasang emoticon itu berdampak positif pada murid panjenengan pada saat pembelajaran itu? Sangat berdampak Bapak, jadi anak-anak antusias, jadi anak-anak senang. Hanya saja semakin lama saya menggunakannya anak-anak malah kecanduan Bapak. Jadi seperti ini kan, saat waktu pagi itu kan saya fokusnya pagi waktu awal pembelajaran sih. Yaitu ternyata ketika istirahat, ketika anak-anak keluar itu anak-anak minta lagi, main lagi seperti itu. Jadi menjadi ketergantungan seperti itu. Oh gitu. Iya. Selain itu, Bu Ria, apakah ada langkah lain untuk istilahnya mengatasi permasalahan antusiasme siswa ini panjenengan? Mungkin ada langkah lain? Mungkin yang bisa saya lakukan, saya membuat kesepakatan mungkin ya Bapak ya. Jadi saya membuat kesepakatan dulu, memberikan pengertian kepada anak-anak, gambar emoticon ini dan kegiatan dunia kelas ini hanya kita lakukan ketika pagi. Jadi setelah istirahat tidak menggunakan lagi. Mungkin saya harus komunikasi dengan anak-anak. Oh gitu. Nah, berarti kan sebenarnya kegiatan itu kan proses awal pembelajaran, ya kan? Terus setelah kita masuk ke pembelajaran utama ini kan ada rasa istilahnya kurang mood. Ya. Terus strategi apa yang jenengan terapkan pada waktu kurang mood di dalam pembelajaran? Ini bukan di awal loh ya, tapi di tengah pembelajaran berlangsung gitu ya. Mungkin panjenengan bisa kasih solusi terhadap permasalahan ini? Mungkin bisa Bapak. Jadi pertengahan saya membuat fokus anak-anak ke depan. Jadi misal saya memberikan ketuk, saya ingin menghadirkan kesadaran anak kalau sekarang ini sudah mulai membelajar. Bisa klik, klak, kayak gitu, klik, harus fokus ke depan, klak, harus apa, seperti itu. Jadi saya memberikan bentuk-bentuk tepuk-tepuk atau explaining sedikit. Oh gitu. Sebenarnya Bu Ria itu sudah istilahnya punya gambaran tentang sesuatu permasalahan dari permasalahan jenengan. Terus untuk rencana kedepannya, kapan ya rencana itu mungkin jenengan terapkan? Mungkin untuk rencana sesegera mungkin ya Bapak ya, kalau rencana saya lakukan, karena saya ingin tidak menunggu kegiatan anak sampai dia nggak memperhatikan tugas sendiri. Mungkin minggu depan sudah saya mulai. Oke. Terus mungkin ada pihak-pihak lain yang terkait untuk membantu pembelajaran Bu Ria? Untuk pihak terkait paling utama mungkin saya sendiri ya Bapak. Ya, oke, kita lanjutkan obrolannya ya Bu Ria. Setelah saya melihat intinya beberapa istilahnya solusi yang dengan paparkan itu, mungkin ada beberapa orang yang bisa terlibat dalam permasalahannya Bu Ria, mungkin bisa dijelaskan? Yang terlibat itu khususnya saya sendiri ya Bapak ya. Jadi fokus utamanya saya harus terlibat langsung ke siswa-siswa. Tapi walaupun saya memberikan komitmen anak-anak di sini, tapi kalau guru kita tidak mendukung itu mungkin tidak berhasil ya Bapak. Jadi saya membuat komitmen, saya memberitahu di kelas. Saya sebagai guru kelas, guru mapel yang saya beritahu. Jadi bukan hanya saya ketika masuk kelas, tapi guru mapel juga ikut melaksanakan komitmen yang saya laksanakan. Jadi tercipta anak-anak berpikiran seperti ini. Saya harus mematuhi kegiatan pembelajaran dan kesepakatan kelas bukan hanya kepada dia, tapi kepada guru mapel juga seperti itu. Dan yang saya harapkan juga dukungan kepala sekolah Pak. Jadi agar rencana saya berjalan dengan baik. Oke. Dari pembicaraan kita ini sebenarnya kita itu sudah istilahnya menemukan dari beberapa solusi dari permasalahan yang panjenengan. Terus lalu selanjutnya komitmen yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut bagaimana? Saya ingin memberikan jadwal. Jadi jadwal bagaimana anak selalu melakukannya. Jadi tadi kan
biar tidak ketergantungan ya Bapak ya. Jadi Iya, betul. saya memberikan komitmen, memberikan jadwal kepada anak-anak kalau untuk yang hari ini menggunakan ini, kalau untuk hari ini, hari selanjutnya kita menggunakan media lain seperti itu. Jadi anak-anak terjadwal dan langsung terarah dalam fokus pembelajaran. Wah, itu bagus sekali Bu ya. Sangat Terima kasih, Pak. sangat realistis, sangat logis, dan mudah-mudahan lancar ke depannya sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Gitu ya? Iya. Oke. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan Bu ya? Setelah mungkin dari hal ini. Untuk selanjutnya tidak ada Pak. Mungkin di lain waktu ketika saya punya permasalahan, boleh ya Bapak ya mengganggu waktunya lagi. Oke, siap, dengan senang hati. Dengan dalam kapok ya Bapak ya Ya. mendengarkan keluh kesah dan permasalahan yang saya hadapi. Oke, siap-siap ya. Saya selalu menanti saran dan dari Bapak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Saya lanjut mau ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak. Monggo. Alhamdulillah ya Pak Idris sudah menyelesaikan topik dengan juga. Wah, alhamdulillah baik Bu, sudah selesai. Memang itu teman saya itu memang intinya itu kalau sama saya itu orangnya itu care. Jadi biasanya itu bukan hari ini saja, mereka hari-hari yang lain sebelum ini juga beliaunya itu sering istilahnya sharing sama saya mengenai pembelajarannya anak berlangsung. Makanya kalau saya sama beliau itu sudah sehati. Bagaimana perasaannya Pak Idris setelah melakukan coaching ini dengan Bu Mika? Alhamdulillah lega Bu. Leganya itu gini, saya paling tidak itu sudah apa ya namanya memberikan intinya istilahnya tempat untuk beliau curhat terhadap saya, terhadap permasalahan yang dia hadapi. Menurut dari pengamatan saya ya Pak tadi, Iya, di Bu. awal tadi beliau di awal sudah mengatakan kesepakatan ya tadi. Inti dari coaching tadi, dia hadir tepat secara penuh. Saat ini menjadi pendengar aktif dan menanyakan berbagai pertanyaan yang sudah dibuat. Dari catatan saya yang sudah ini bahwa tadi dia sudah memenuhi dari ketiga kompetensi tadi ya Pak. Yang pertama tadi dia sudah ditulis dan reaksi-reaksi dari Pak Hendri ketika mengajukan pertanyaan itu sudah ada reaksi dari dia orang balik seperti melakukan pandangan seperti itu ya Pak. Oke. Dan Pak Hendri juga sudah menjelaskan pada posisi sesuai dengan alur yang sesuai. Terus yang kedua, Pak Hendri tadi menjadi pendengar aktif sudah saya jelaskan. Dan menjadi pendengar aktif dia tadi, dia dari visi ketiga beliau tadi, ya sudah menyampaikan tadi, ini jawaban beliau untuk memastikan apa yang sudah dialami oleh itu ya. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada beliau, sehingga beliau pun menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Tadi pertama permasalahan itu muncul yang dialami beliau tadi bisa terselesaikan dengan solusi tepat ya Pak. Terus dari ini tadi kan ya Pak, ya saya kekurangannya ya Pak. Iya, siap, gak apa-apa Bu. Itu yang paling saya tunggu-tunggu dari Bu Bayu itu sebenarnya kekurangan saya dalam melakukan coaching. Ya, sebenarnya itu bukan kalau kelebihan itu istilahnya saya anggap itu biasa. Yang mungkin ingin saya dengarkan dari Bu Bayu itu adalah kelemahan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching gitu. Jadi kekurangannya atau kelemahannya itu yang pertama
pertama ya tadi Pak Jadi itu tidak memberikan pertanyaan tingkat atau posisi ketercapaian dari angka 1 sampai 10 tentang metode yang digunakan oleh coach ini. Gitu. Terus yang kedua itu waktu pelaksanaan indikator ketercapaian belum ditanyakan ya. Oh gitu gitu ya ya. Nanti bisa diteliti lagi. Iya, Bu, siap. Iya. Baik. Itu saja sih Pak yang dari yang saya amati. Itu memang benar Bu, dalam melaksanakan coaching tadi itu istilahnya saya belum menanyakan kepada Bu Ria itu indikator 1 sampai 10 itu bertempat di mana memang belum saya sampaikan. Dan lagi tadi saya itu juga kelupaan mengenai istilahnya hasil ketercapaiannya itu seperti apa. Itu memang benar saya lakukan. Terus mungkin ada lagi Bu Wahyu masukannya untuk saya agar kedepannya saya tambah baik lagi. Pertanyaan yang berlagi Pak. Oh gitu, siap Bu. Siap. Untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia ini. Oh gitu. Seperti itu aja sih Pak dari saya. Intinya dari saya itu mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Wahyu yang telah istilahnya menyempatkan waktu istilahnya untuk melakukan observasi terhadap saya dalam kegiatan coaching ini. Semoga apa yang Ibu Wahyu saran itu istilahnya saya bisa melakukannya tambah lebih baik lagi. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan sekolah saya dan juga untuk coach saya yang istilahnya punya masalah-masalah yang ada di sekolah. Itu Bu. Saya izin pamit dulu. Apabila mana ada kesalahan saya istilahnya matur jenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu sekarang karena saya masih ada jam tugas, jam terakhir yang perlu saya lakukan di dalam kelas saya. Saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.